Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun Bapak Ibu, tasih semangat nggih. Semangat. Pak Kotrek, mangan wae Pak Kotrek iki. Nggih semangat. Nggih, monggo kalih disambi nggih. Nggih. Mboten diunjukno, mungkin nek diunjukno celana niki. Bergizi. Disambi nggih. Lah nggih. Iki dek wau pun diterangne nggih bahwasanya kaitannya dengan anak tinggi, anak sehat, dan anak cerdas itu harus dimulai dari sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan itu meliputi apa? Adalah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu napa? Mulai dari 6 bulan kandungan, nggih, 9 bulan kandungan, nggih, 9 bulan kandungan, terus kemudian sampai 2 tahun. Itu adalah merupakan satu langkah awal yang paling penting lah bagi kehidupan bayi atau bagi kehidupan anak. Karena apa? Jadi tinggi, sehat, terus kemudian cerdas itu bergantung kepada ini. Nah, ini juga mempengaruhi dari 1000 hari pertama kehidupan. Ngoten nggih? Nah, makanya untuk niku dewa nggih pun dijelasne bahwasanya anak atau orang hamil itu jangan membutuhkan perhatian, membutuhkan napa niku istilahnya sayang, nutrisi, Pak. nggih, kasih sayang, nutrisi dan sebagainya itu harus lengkap. Ngoten nggih atau harus cukup lah ngoten. Lah sakniki monggo kula badhe napa niku nayangne film. Nggih. Mungkin monggo dipirsani nggih. Nggih. Mboten usah rame-rame Pak Gotrek. Nek karo mangan ra apa-apa tapi ora oleh gak bareng rame nggih. Nggih, dipakani ae ben rapi, ben gak rapi. Apa ki film apa ki Bu ya? Sewu apa sewu? Film gelut. Iki film penting Bu niki. Mboten sing teng industriar niku, Pak. Oh, mboten. Niku filme Pak Gotrek. Ya ampun, mae kaya padha mbek omamu yu. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Sapu. Ya tak yo. Saprutan. Kok sedih gitu? Tak protan karo bojone. Kita bakal tunggu sehat ya. Ora saprutan. Oh iya. Itu sapu asik kan niku lho. Iya, serius. Ning sawah kayak. Coba lihat ya, lihat nih. Jadi naik Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, tak kira kasihan dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. cie-cie. Tahu anak tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anak Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalau Beli apa Pak? Ayo. sama Ibu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada aku. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar kita sehat? Bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya gak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidang atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan.
dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Bu atas informasinya. Terima kasih ya Bu. Sampun nggih Bapak Ibu. Sampun. Nggih. Kula sakniki jenengan kan badhe mirsani film Dek wau. Sakniki kula tak tanglet. Napa sing jenengan inget utawa sing sampean eling-eling dari film Dek wau niki? Caplukan cilik mbek caplukan dik, Pak. Burung mah Caplukan pendek. gede. Coba Pak Gotrek. Iku imunisasi menyusui dini. Imunisasi menyusui dini. Oh. Apa nan kuwi? Imunisasi Oh, menyusui. Inisiasi. Loro ya Imunisasi Bapak Ibu. Menyusui apa ya? Dini. Dini. Inisiasi menyusui dini. Coba Pak Wulan, napa? Periksa ke tenaga medis, Periksa Pak. tenaga medis. Bu Desi, Niku lho Pak, pokoknya dikon maem sing bergizi sing kanggo ibu hamil. maem sing bergizi Oke. untuk ibu hamil. Pak, Oke. iku mang kok kaya aku, Pak. Sing Sing ning penting. bidan iki dhewean. Pak, ya dikonconi. Oh, kancane ya. Oh, ngoten. Jenengan berarti curhat niki. Malah jenengan curhat teng mriki. Sama Nggih. ngopi Bapak terus. Jadi tegene film Dek wau niku nerangne masalah kathah nggih, terutama itu kaitannya adalah pentingnya pertumbuhan napa niku kebutuhan dasar dari bayi atau usia 0 sampai 1000 hari. Jadi mulai dari usia pertama kehidupan lah nggih. Jadi dimulai dari itu. Terus kemudian yang poin yang kedua adalah selalu periksa terhadap ke tenaga kesehatan atau tenaga medis. Ngoten nggih. Nah, ini adalah poin. Coba saat ini kalau tak mirsakne sing flip chart. Flip chart niku mau gambar mungkin nggih. Mungkin iki terkait dengan dampak bayi yang kekurangan gizi. Ndi, Mas? Iki kedua. Ini salah. Nah niki teng mriki niki kan wonten dampak kekurangan gizi. Sing Nggih. pertama niki napa? Betul. Keluarga. Nggih, niki dampak dari keluarga. Hamil. Niki napa? Ibu hamil yang tidak napa niki? Sehat. Ibu hamil yang tidak Melalui Sehat. Yang tidak sehat melahirkan bayi Yang tidak dengan sehat. berat badan lahir rendah. rendah. Nggih, niki. Ini adalah dampak kekurangan gizi nggih. Nggih. Ibu hamil yang tidak
sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Jadi biasanya anak ini ku lahir ini ku berat badannya rendah atau kurang ngoten nggih. Standarte niku usia bayi lahir niku pinten? 2,5 nggih. Nek kula nggih 3 kilo 6 on. 3 kilo niku operasi, Bu. Mboten. Oh, lah kok sehat apa kok kuat jenengan nggih. Kok kuat nggih. Lah kula pas lahiran ditunggoni bapake kok bapak tak kerawat gitu. Mergo kuwate mergo niku nggih. Balas dendam. Mesti balas dendam niku. Oke. Terus yang kedua niki bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan nah niki bayi mengalami gangguan pertumbuhan nggih. Dan udah sakit, Pak. Dan udah sakit. Oh, Nggih. nggih. Niki mripate serati mboten pati anu Ibu nggih. Cilike iki loro-loronan ngono, Pak. Nah, nggih. Dadi sak cilik iku lara-laranen, mudah sakit. Lah ngoten niku akibatnya dari dampak kekurangan gizi. Gizine itu sejak dalam lahiran dalam napa niku kandungan Bu nggih. Mboten kok wis lahir terus kemudian kurang gizi, tapi dimulai dari sejak dalam kandungan. Terus kemudian sejak menjadi anak-anak niki gangguan pertumbuhan anak pendek nggih. Jadi anaknya itu tidak tinggi gitu. Terus usia remaja dari ini dimulai keluarga nggih, dari kandungan, bayi, anak, terus kemudian remaja. Remaja niki kesulitan belajar. Nah, prestasi di sekolah rendah. Itu juga berdampak terhadap pendidikan juga toh nggih. Terus dewasa gangguan kesehatan, terus pendidikan rendah, terus kemudian yang golek pekerjaan itu angel pilihan kerja ini terbatasnya gitu, terbatas. Jadi golek pekerjaan itu juga akan kesusahan atau kesulitan. Karena apa? Karena dimulai dari sejak dalam kandungan, bayi, anak, remaja dan keluarga ini memang dia itu kekurangan gizi. Terus niki nggih, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir nggih. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas, tinggi sesuai usianya. Jadi kan tingginya itu menyesuaikan usianya nggih. Jadi usia 2 tahun ya sewajarnya lah usia dengan 2 tahun. Jadi itu nggih. Bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan selama hamil akan lahir sebagai bayi yang napa Dek wau kecil. Jadi usianya itu ya jadi pas waktu lahir itu biasanya kalau nek ngarani napa niku prematur napa Nggih, prematur, Pak. prematur utawa usia apa jenenge berarti itu anu lah rendah nggih, boten prematur nggih. Prematur itu kan karena kurang belum waktunya lahir nggih atau kurang umur. Nah, terus ngoten niku nggih Bu. Makanya kalau besok kalau misalkan enten sing napa niku nate hamil berarti Bolak-balik, Pak. berarti Hamilnya bolak-balik. Coba Pak badhe hamil lah. badhe hamil. Nah, nggih niki perlu diperhatekne nggih. Nggih, terutama Pak kula badhe tanglet. Nggih, monggo. Nah, niku biasanya langsung nek napa anake kula ngono ki misale kan kecil. Nggih, tapi tinggi. Niku masuk kekurangan gizi napa mboten Pak nggih? Nah, niku biasanya ngeten. Kalau misalkan tinggi dan berat badan anak atau bayi itu kan menyesuaikan dengan apa tinggi tubuhnya. Jadi nek sing luwih paham itu adalah mungkin nanti ada di tenaga kesehatan. Jenengan saged mawon mungkin tangklet teng kene pada waktu posyandu. Ngoten niku saged nggih tangklet kepada posyandu atau bidan di desa. Jenengan wonten mboten tangklet mriku? Nggih wantun Pak. Wantun Kangge nggih. anake. Nggih, nek boten wantun mungkin kula Kalau jenengan nggih, nek boten wantun sakit mungkin kula konsultasi kalau jenengan berarti Pak kula. Boten to. Pak Arif ini kecantol bidan. Lah nek konsultasi tegen kula nggih. Napa niki kula boten patiya memahami to nek urusan ngeten iki nggih. Ini kan napa niku kaitannya dengan dampak saja. Nek secara teknis kesehatan tetap di ahlinya. Mungkin kula kalau misalkan boten wantun, mungkin kula napa niku dampingi tenggene Bu Bidan. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Pun sakniki mungkin dilanjut ke
Napa niku poin selanjutnya nggih. Nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.